Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi ya di pertemuan kedua. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri, kelanjutan dari materi sebelumnya. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatannya, jangan lupa cuci tangan agar kita terhindar dari bakteri-bakteri yang menempel di tangan kita. Dan juga, jangan lupa adik-adik menyiapkan peralatan untuk belajar seperti alat tulis, buku paket, dan buku tulis. Dan juga, selamat belajar dan semangat selalu! Nah, untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini sama seperti pertemuan kemarin, yaitu menjelaskan rasio trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Dan indikatornya di sini melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, yaitu menemukan konsep sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, menunjukkan sifat jujur, tertib, dan mengikuti aturan pada saat proses belajar berlangsung. Yang kedua, menunjukkan sifat cermat dan teliti dalam menyelesaikan masalah-masalah trigonometri. Yang ketiga, menjelaskan konsep perbandingan sudut sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, di sini apa sih trigonometri? Adik-adik sudah tahu belum apa itu trigonometri? Oke, kita bahas ya. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonom, yang artinya 3 sudut, dan metro, yang artinya mengukur. Nah, sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Ilmuwan Yunani di masa Helenistik, yaitu Hipparchus, diyakini adalah orang yang pertama kali menemukan teori tentang trigonometri dari keingintahuannya akan dunia. Nah, adapun rumusan seperti sinus, kosinus, dan juga tangen itu diformulasikan oleh Surya Siddhanta, ilmuwan India yang dipercaya hidup sekitar abad 3 sebelum Masehi. Selebihnya, teori tentang trigonometri itu disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan lain di zaman berikutnya. Nah, untuk lebih membuat adik-adik lebih paham terkait apa sih itu, nah jadinya kita belajar dari sebuah permasalahan terlebih dahulu ya. Permasalahan di sini ada sebuah cerita, yaitu Pak Yahya adalah seorang penjaga sekolah. Tinggi Pak Yahya adalah 1,6 meter. Dia mempunyai seorang anak, namanya Dani. Dani masih kelas 2 sekolah dasar. Tinggi badannya 1,2 meter. Dani adalah anak yang baik dan suka bertanya. Dia pernah bertanya kepada ayahnya, tinggi tiang bendera di lapangan itu. Dengan senyum, ayahnya menjawab yaitu 8 meter. Suatu sore, di saat dia menemani ayahnya membersihkan rumput liar di lapangan, Dani melihat bayangan setiap benda di tanah. Dia mengambil tali meteran dan mengukur panjang bayangannya ayahnya dan panjang bayangan tiang bendera, yaitu 3 meter dan 15 meter. Tetapi, dia tidak dapat mengukur panjang bayangannya sendiri karena bayangannya mengikuti pergerakannya. Nah, jika kamu sebagai Dani, dapatkah kamu mengukur bayangan kamu sendiri? Nah, dari permasalahan yang tadi kakak bacakan, informasi apa saja sih yang kita dapatkan dari masalah 4.1? Nah, dari masalah 4.1, kita bisa mendapatkan sebuah konsep kesebangunan pada segitiga, di mana yang terdapat pada cerita 4.1. Nah, mari kita gambarkan segitiga sesuai cerita yang tadi ya. Nah, di sini ada segitiga ABC, segitiga paling besar ya. Dan juga ada segitiga DEC, dan juga ada segitiga FGC. Di mana AB di sini merupakan tinggi tiang bendera yaitu 8 meter. Dan BC merupakan panjang bayangan tiang yaitu 15 meter dan panjang DE yaitu tinggi Pak Yahya 1,6 meter dan EC merupakan panjang bayangan Pak Yahya yaitu 3 meter. Nah, FG merupakan tinggi Dani yaitu 1,2 meter dan GC di sini merupakan panjang bayangan Dani dan di sini belum diketahui panjangnya itu berapa.
Nah, berdasarkan gambar segitiga di atas, terdapat 3 segitiga, yaitu segitiga ABC, yaitu segitiga paling besar, dan yang kedua yaitu segitiga DEC. DEC merupakan segitiga yang sedang ya, dan segitiga yang ketiga yaitu FGC, yaitu segitiga terkecil. Nah, gambar 4.7 ini merupakan segitiga yang sebangun. Nah, dari gambar 4.8 yaitu kesebangunan, di mana di sini karena segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC adalah sebangun, maka berlaku yaitu FG per DE. FG per DE. Nah, FG per DE. Jadi di sini sisi yang sebelah depan sudut maka akan sama dengan sisi per depan sudut. Dan di sini GC per CE. GC per CE. Jadi yang di sebelahnya sudut ya, yaitu 1,2 per 1,6 sama dengan F per 3. Menjadi di sini akan mencari nilai F-nya ya, karena tadi di sini kan yang dicari yaitu panjangnya Dani. Maka di sini panjang Dani yaitu 2,25. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh nilai dari FC. FC di sini sisi terpanjang yaitu kita simbolkan dengan G, maka G kita dapat cari dengan rumus sama dengan akar FG kuadrat ditambah GC kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan FG kuadrat itu yaitu 1,2 meter dan GC kuadrat adalah 2,25 kuadrat. Dan kita selesaikan 1,2 kuadrat itu yaitu 1,44 dan 2,25 kuadrat itu adalah 5,0625 dan ini kita jumlahkan menghasilkan 6,5025 dan kita akarkan. Nah, jadi di sini panjang G, sisi terpanjang G yaitu 2,25. Nah, berdasarkan segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC, di sini saudara kakak pindah ya, gambarnya ada di bawah, diperoleh perbandingan sebagai berikut. Nah, untuk yang poin A, ketika kita mau mencari sinus, yaitu sinus, nah di sini kan FG per FC, kita cari FG per FC. Perhatikan di sini ya, FG per FC. FG ini berada di depan sudut C. Dan FC ini berada di sisi dan merupakan sisi terpanjang dari segitiga ini karena ada di depan siku-siku. Jadi FC ini merupakan sisi terpanjangnya. Nah, jadi di sini ketika kita mau mencari sinus yaitu sisi depan sudut per sisi miring sudut karena sisi miring segitiga, karena sisi miring segitiga juga bisa dikatakan sebagai sisi terpanjang di segitiga tersebut. Nah, jadi ketika kita mau mencari sinus, yaitu sisi depan sudut per sisi miring sudut, atau yang sering kita kenal dengan sin sama dengan demi. Sin demi, depan per miring, seperti itu. Yang poin B yaitu ketika kita mau mencari kosinus, di mana ketika kita mau mencari kosinus kita bisa menggunakan yaitu seperti yang B, GC per FC. GC yang di bawah di sini per FC. Nah, GC di sini merupakan sisi samping sudut di X ya, dan FC merupakan sisi miring segitiga. Nah, jadi di segitiga ini juga sama, ketika kita mau mencari cos di segitiga yang sedang, maka di sini EC per BC. Dan sama juga di segitiga yang besar, yaitu BC per AC. Jadi, ketika kita mau mencari perbandingan kosinus, yaitu sisi di samping sudut per sisi miring segitiga, atau yang sering kita singkat dengan kosami. Jadi cos samping per miring, seperti itu. Dan juga yang poin ketiga, poin C, yaitu dimana ketika kita mau mencari tangen. Nah, di sini ketika dari segitiga yang paling kecil yaitu FG per GC. Jadi di sini kan di depan sudut per di samping sudut. Nah, jadi sama juga di segitiga ini yaitu DE per EC. Yang ini juga yang segitiga paling besar yaitu AB per BC. Nah,
Jadi ketika kita mau mencari tangan, jadinya itu depan per samping, sisi depan sudut per sisi di samping sudut. Atau yang sering kita singkat dengan apa ayo? Tandesa. Nah, jadi ketika kita mau mencari tangan, yaitu depan per samping sudut, seperti itu. Nah, dari apa yang sudah kita ketahui barusan, maka kita memperoleh sebuah definisi, dan definisi ini sudah terbukti ya, bahwasanya yang pertama, sinus C didefinisikan ketika kita membawa di segitiga ABC ini ya, sisi depan sudut yaitu sisi AB. Sudutnya ada di C di sini ya. Mohon maaf karena di sini masih belum diberikan sudut. Nah, sisi depan sudut di sini AB dan sisi samping sudut di sini merupakan AC dan juga sisi miring sudut di sini merupakan BC. Nah, jadi poin yang pertama yaitu sinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Ditulis sin C sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring segitiga. Seperti itu. Dan yang kedua, yaitu kosinus. Kosinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring segitiga. Jadi, cos C itu sama dengan sisi di samping sudut per sisi miring segitiga. Atau ketika kita bawa di segitiga ini, sisi di samping sudut itu adalah sisi AC. Dan sisi miring segitiga itu merupakan sisi AB, seperti itu. Dan yang ketiga, yaitu tangen C. Didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Ditulis tan C sama dengan sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Ketika dibawa ke sebuah segitiga ABC ini, maka sisi di depan sudut yaitu sisi AB. Depan sudut ya, per sisi di samping sudut yaitu AC. Nah, jadi tan C itu AB per AC, seperti itu. Dan yang keempat, kosekan C, di mana di sini didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di depan sudut. Ditulis kosekan C, di mana sisi miring segitiga per sisi di depan sudut. Sisi miring segitiga itu kan AB, per sisi di depan sudut yaitu AB, seperti itu. Nah, jadi kosekan C itu sama dengan 1 per sin C, seperti itu. Nah, jadi di sini kan sisi miring segitiganya kan merupakan sisi miring segitiga itu sama dengan sisi miring sudut. Jadi BC ya, sisi terpanjangnya di sini. Terus yang kelima, kosekan C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi samping sudut. Ditulis dengan sekan C sama dengan sisi miring segitiga per sisi di samping sudut. Berarti sisi miringnya kan BC per sisi di samping sudut berarti kan AC, seperti itu. Atau sekan C itu sama dengan 1 per cos C, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kotangen C didefinisikan sebagai perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut. Ditulis kotangen C sama dengan sisi di samping sudut, berarti sisi di samping sudut AC ya, per sisi di depan sudut yaitu AB. Jadi AC per AB atau kotangen C itu sama dengan 1 per tan C. Nah, bagaimana terkait apa yang sudah dijelaskan oleh kakak? Paham kan? Nah, kakak harap semoga apa yang dijelaskan oleh kakak adik-adik paham semua ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang nilai perbandingan trigonometri untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk menambah pemahaman adik-adik kerjakan ya uji kompetensi 4.2 halaman 139 nomor 1, 3, dan 4. Nah, sekian dari kakak. Sebelum kakak tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.